Udah. Siap. Ayo, iya Pak, bisa dijelaskan Pak terkait kedatangan hari ini seperti apa? Ya, terima kasih rekan-rekan media semuanya. Hari ini kita dari Tangsel, kita dari PPA Tangsel, ada DPD PPA Provinsi Banten melakukan kunjungan ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus viral yang memang sudah ramai di media dan banyak berita yang terjadi. Tujuan kita datang ke sini adalah melakukan pendampingan kepada keluarganya, korban dan keluarga. Kondisi anaknya gimana? Tadi kita secara garis besar tadi kita sudah melakukan komunikasi dengan itu juga. Secara garis besar kita belum mendalami, tapi secara garis besar dia ceria. Nah, mungkin nanti dia ceria. Kita tanya ini dijawab, kita tanya ini. Jadi kita belum melakukan pendalaman, tapi yang awalnya bagus. Belum terlihat ada gangguan psikis. Belum. Nanti mungkin dari psikolog. Nah, nanti yang Pak, untuk pendampingan Pak, dalam kapasitas pendampingan nantinya apakah yang korban anak ini akan diawasi pengawasannya, sementara kan si ibu kan sudah tersangka Pak ya, kemungkinan kan akan di Polda gitu Pak. Untuk si anak nantinya apakah akan dititipkan di yayasan atau gimana Pak? Kita nanti lihat dari hasil penyelidikan ya, apakah itu nanti dikembalikan ke rumah atau nanti itu tadi di sinilah di penyidik. Kalau kita intinya mendampingi, kalau memang harus di rumah ya kita nanti kita dampingi, kalau pergi atau nanti kita dampingi. Untuk hari ini apakah anak ada pihak dari keluarga yang mendampingi anak itu? Ada dari keluarga, dari kakak, dari suami. Kakak dari suami Ada. Pak, kondisi ibu sendiri gimana Pak? Nah, untuk itu kita itu udah tanya gitu. Ini ada suami ya Pak? Ada. Terus tanggapannya gimana Pak? Melihat anaknya Ya emang dia nggak tahu apa-apa. kalian sudah apa? Ya mau dan aku udah terjadi. Udah terjadi. Mungkin bisa didetailkan Pak pendampingan yang dimaksud oleh Bapak ini, dan pendampingan seperti apa dan berapa lama proses pendampingan itu nantinya? Ya, karena di sini adalah pendampingan kita lakukan terhadap anak ya, anak-anak dari korban. Nah, ini kita terus lakukan pendampingan, terutama pendampingan psikologinya. Gitu. Karena kan kita nggak tahu nih anak ini mengalami trauma dan itu belum kita lihat hari ini. Baik kita belum. Tapi itu kedepannya juga ya terkait dengan nanti di lingkungan keluarga di sananya gitu. Itu penguatan psikologi itu yang akan kita lakukan pada anak keluarganya. Pak, hari ini anaknya tadi sudah jelas kelihatan ceria. Mungkin tadi setelah saat Bapak dampingi anak ini sempat nyari ibunya nggak sih Pak? Kemana ibunya, kemana? Oh enggak. Kayaknya biasa aja gitu. Mungkin karena kejadiannya sudah lama kali ya. Ya, tapi kan tiba-tiba dipisahkan itu apa anaknya nggak sempat penasaran itu kok nggak ada ini juga sempat ada omongan seperti itu. Oh, tadi tuh bisa. Tapi untuk dia melihat ke ibunya sekarang ini kayak gimana Pak? Kesal kah atau bagaimana? Atau udah sempat Bapak nanya ke udah mulai nanya oh ibu kali gimana? Itu udah sempat udah mulai muncul Pak pertanyaan. Enggak, kita nggak ke situ. Kita nggak ke situ nanya. Kita karena ini baru permulaan ya kita menyampaikan ini. Pak, dari Tapi hasil hubungan pemeriksaan- dia dengan si anak dengan si ibu ini ya gimana sih Pak sebenarnya, kayak sebenarnya mereka dekat atau emang berjarak sih? Kalau tadi keterangan bapaknya biasa-biasa aja, nggak ada sesuatu yang berubah. Biasa-biasa. Kalau kondisinya ada trauma nggak Pak? Nah itu yang kita belum tahu. Mungkin izin dengan ibu psikologis yang Pak, tadi boleh, Bu. ini Bu, mungkin Bentar, boleh Pak, boleh, Bu. sedikit ceritanya Bu soal kondisi anaknya juga Bu. Oke, baik. Kalau dari hasil inisial interview, karena juga masih dalam waktu yang sangat singkat, mungkin saya simpulkan secara psikologis kondisinya nampak normal, dalam artian dia mampu berkomunikasi secara terbuka dan nyaman dengan orang baru. Namun tentunya diperlukan, akan saya sarankan kepada penyidik, disarankan kepada penyidik untuk tetap mendapatkan pendampingan ya dari PPA dan pemeriksaan lebih lanjut dengan psikolog anak. Begitu sih, terima kasih.
Bu, saran pendampingan berapa lama? Kalau berapa lamanya tentu tergantung dari kedalaman penghayatan. Nah, ini kan belum kita lakukan seberapa dalam penghayatan yang bersangkutan terhadap fenomena yang dia alami gitu ya. Jadi tentu ini baru bisa diketahui setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ibu dokter mungkin untuk hari ini kan baru awal ya, pendampingan awal mungkin boleh dijelaskan tadi sebenarnya prosesnya seperti apa sih pendampingan, apakah ada saya punya nih pertanyaan sedikit aja. Apa saja Bu pemeriksaannya tadi? Kalau namanya kepada korban anak itu kan unik ya. Jadi kita ya hanya initial interview ini hanya seperti kenalan, kemudian main bersama gitu sih. Jadi belum dilakukan banyak aktivitas. Baru tanya-tanya aja dan anaknya cukup nyaman dan terbuka berkenalan dengan kita, menceritakan aktivitas dia gitu. Anaknya kan umur 5 tahun. Dia 6 udah- tahun. Oh sorry, dia udah sekolah belum? Belum. Dari informasi yang didapatkan belum bersekolah. Tapi mungkin untuk informasi lebih lanjut sebaiknya ditanyakan kepada penyidik. Pak, izin buat Bapak, kan dari hasil pemeriksaan sementara kan diketahui bahwa kenapa si ibu melakukan itu karena terdesak kebutuhan ekonomi. Mungkin dari Bapak khususnya apakah nanti akan berkoordinasi dengan pemerintah terkait memberikan bantuan atau apa? Iya, makanya tadi saya bilang kita melakukan pendampingan. Jadi pendampingan itu tidak hanya psikolog, pendampingan kemudian psikologi aja, tapi nanti ada kebutuhan lainnya gitu, kebutuhan korban lainnya. Kayak tadi mungkin dia misalnya dari keluarga nggak mampu, ya bisa kita berikan bantuan gitu. Jadi kita lihat nanti, kita gali informasinya dalam apa kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh korban dan Cukup ya? Oke, makasih Bapak.